Halo, di video ini saya mau menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan yang masuk perihal tentang apa sih kata yang dimiringin saat kita nulis daftar pustaka dengan menggunakan misal EPS style. Nah, kadang kan emang pengalaman saya, kadang kita suka bingung mana nih yang dimiringin, entah itu judul bukunya atau nama jurnalnya atau nama proceedingnya atau yang mana, kan suka kebalik. Kayak di video ini saya akan menjelaskan tentang hal itu. Nah, biar gampang saya akan langsung buka contohnya aja. Ini ya. Oke, ini saya sudah buka Google Scholar, misalnya Digital Storytelling Reasoning Naratif. Nah, ini misal nih yang kita buka ya. Let's say misalnya misalnya kita ambil yang ini nih, Digital Storytelling an Innovative Tool for Practice, Education, and Research. Nah, kalau saya biasanya sih biar gampang, saya seringnya pakai Mendeley. Tapi kalau mau pakai cara yang lebih gampang, kalau nggak mau pakai referensi manager, bisa pakai salah satu reference manager kayak biasa yang gampang itu pakai reference manager, entah Mendeley atau Zotero atau Endnote atau yang lainnya. Tapi kalau mau gampang yang lainnya itu caranya bisa pakai Google Scholar. Nah, ini misalnya saya buka Google Scholar, saya klik nih ya. Terus kalau udah buka Google Scholar, kita klik link site-nya ini. Nah, ini cara mengkopinya, tulisan yang benar ya di sini. Ntar teman-teman tinggal pilih aja kampusnya atau jurusannya, biasa pakai style yang mana, ada MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver, ini yang populer. Nah, biasanya jurusan sosial atau saya di education, di pendidikan, biasanya pakai APA. Nah, kalau teman-teman pakai APA, yang dimiringin tuh yang mana? Nah, ini bedanya ini ya. Digital Storytelling an Innovative Tool for Practice, Education, and Research, ini judul artikelnya. Kalau judul artikel di APS Style nggak usah dimiringin. Ini kalau artikel ya, yang dimiringin apa? Nama jurnalnya itu yang dimiringin. Nama jurnalnya yang dimiringin. Itu kalau untuk artikel jurnal. Sekali lagi, artikel jurnal. Kalau judul artikelnya nggak usah dimiringin, tapi nama jurnalnya yang dimiringin. Nama jurnalnya ya. Saya buka misalnya contohnya tadi yang mana sih, ini ya, coba ini saya buka dan offline-nya. Nah, ini ya tadi nih ya, ini kan nama jurnal, nama judulnya tadi Digital Storytelling, jangan dimiringin. Tapi nama jurnal biasanya ada di atas tuh, baru dimiringin tuh. Nama jurnal biasanya ada di atas ini, itu yang dimiringin. Itu kalau artikel jurnal. Terus misalnya kita buka lagi misalnya proceeding, jangan proceeding, misalnya book lah. Kalau buku nulisnya gimana? Kan biasanya kalau nggak pakai artikel jurnal, biasanya pakai buku ya. Nah, kalau buku, kita lihat mana nih yang termasuk buku. Kita cari dulu buku. Nah, ini buku nih. Ini ya, Digital Storytelling, Capturing Lives, Creating Community, book. Nah, ini ada keterangan book ya. Kalau book, citasinya gimana? Nah, kalau buku itu setelah nama penulis, nah ini judul bukunya itu dimiringin. Nah, ini kan judul bukannya Digital Storytelling, Capturing Lives, Creating Community, itu judulnya dimiringin. Yang lainnya kayak penerbit dan nama penulisnya, tahunnya nggak usah dimiringin. Itu kalau buku ya. Kalau buku, judul bukunya yang dimiringin. Kalau jurnal, nama jurnalnya yang dimiringin, tapi judul artikelnya jangan dimiringin. Itu kalau buku. Terus kalau misalnya kita cari itu kan tadi buku, biasanya yang sering dipakai lagi misalnya proceedings. Nah, kita cari mana nih yang termasuk proceedings. Ini proceeding nih kayaknya nih, kita buka ya, ini proceeding. Oh ya, ini proceeding. Cari yang lain dulu. Browse international.
proceeding. Nah ini misalnya nih effective. Oke ya, ini contoh dari proceeding ya. Nih kita pakai ini nih, yang evaluating the effectiveness of digital storytelling for student reflections. Nah kita klik yang site-nya. Kalau untuk API style pakai yang proceeding itu jadi kalau teman-teman ke presentasi gitu ya di suatu konferensi, nah paper yang dipresentasiin itu terbit, tapi terbitnya bukan di jurnal tapi di proceeding gitu ya, proceeding. Nah kalau untuk proceeding, nah ini judul artikelnya ya, judul artikelnya nggak miring. Yang miring itu nama proceedingnya. Ini nama proceedingnya nih, providing choices for learners and learning gitu ya. Terus proceedingnya dari mana? Proceeding ASCILIT, entahlah itu ngebacanya gimana. Jadi nama proceedingnya itulah yang dimiringin. Terus aturannya juga beda tadi sama jurnal. Kalau jurnal halamannya tuh ditaruh di nggak pakai kurung-kurung begini nih, tapi kalau proceeding dia pakai kurung-kurung. Itu format dari APA. Terus apa lagi yang sering dipakai? Tadi ada artikel jurnal yang dimiringin apa? Yang dimiringin nama jurnalnya. Kalau buku yang dimiringin nama bukunya, judul bukunya. Kalau proceeding yang dimiringin nama proceedingnya, ya itu yang dimiringin. Terus itu aja sih yang sering dipakai buat referensi kita untuk nulis sebagai referensi biar nggak ketukar. Nah itu tadi ya kesimpulannya, kita bedain dari antara 3 yang sering dipakai sebagai referensi di karya ilmiah. Yang pertama kan tadi ada artikel jurnal. Kalau artikel jurnal yang dimiringin itu adalah nama jurnalnya, sedangkan judul artikelnya jangan dimiringin. Yang kedua ada buku. Untuk buku yang dimiringin nama bukunya, judul bukunya. Yang lainnya kayak penulis, penerbit itu nggak perlu. Terus kalau yang ketiga proceeding. Kalau proceeding yang dimiringin adalah nama proceedingnya, judul artikelnya jangan dimiringin. Nah itu ya kita emang sering bolak-balik. Apalagi kalau citasinya itu manual, nggak pakai referensi manager, entah pakai Mendeley. Saya suka banget Mendeley karena paling populer di Indonesia. Kalau submit artikel tuh biasanya pakai Mendeley, permintaan khusus editor, tapi ada juga editor yang minta Zotero. Tapi pas saya study di sini, orang-orang yang ada di backgroundnya itu education, jurusan pendidikan, umumnya pakai Zotero, bukan pakai Mendeley. Mendeley seringnya dipakai sama mereka yang ada di jurusan real STEM, yang murni matematik atau engineering. Nah itu kalau pakai Mendeley itu seringnya. Itu beda dari tiga yang tadi, mana aja yang dimiringin. Semoga video ini menjawab pertanyaannya dan bermanfaat. Terima kasih.